Bab 6185. Sekarang setelah semuanya terjadi, Irvin tidak takut terekspos. Tapi Charlie dan Orville akan mengusirnya. Ketika dia mendengar bahwa Charlie memintanya untuk membuka diri dan kemudian meminta maaf kepada Liang Yun, dia merasa seolah-olah dia telah diberikan amnesti. Dia menangis dan berterima kasih. Terima kasih, Guru Wade, karena telah bermurah hati. Mulai sekarang, saya akan menjadi orang yang rendah hati dan tidak akan pernah melakukan trik cerdik seperti itu lagi. Jika ada waktu lain, aku akan mati untuk meminta maaf. Charlie bertanya kepadanya, saya meminta Anda pergi dan mengaku bersalah. Tapi aku tidak bilang aku akan bersikap lunak padamu, kan? Irvin berkata tanpa sadar, Tuan Wade kamu. Apa yang baru saja saya katakan bukanlah bahwa saya ingin diampuni. Kali ini aku. Charlie berkata dengan penuh emosi, Irvin, kamu memang pintar. Tapi saya masih mengatakan itu di masa depan. Kebijaksanaanmu harus digunakan ke arah yang benar, mengerti? Irvin buru-buru berkata, saya mengerti. Irvin mengerti. Ya. Charlie berkata dengan tenang, saat kamu masih nongkrong di jalan antik. Tidak ada gunanya bagimu melakukan hal semacam ini. Lagi pula, lingkaranmu penuh dengan intrik dan pemalsuan. Itu adalah kelangsungan hidup Anda, tetapi Anda tidak lagi berada dalam lingkaran itu. Jadi wajar saja Anda tidak bisa lagi melakukan hal seperti ini. Jika Anda melakukannya, Anda tidak mematuhi aturan. Liang Yun memang berperilaku kasar terhadap ayah mertuaku. Tapi itu juga kesalahan ayah mertuaku. Kesalahan pertama datang dari dia. Anda membantu ayah mertua saya untuk membalas dendam padanya. Ini disebut ketidakpedulian antara benar dan salah. Pada titik ini, Charlie menambahkan, Anda sama sekali tidak diperbolehkan melakukan balas dendam apapun terhadap Liang Yun di masa depan. Jika tersiar kabar, orang mungkin mengira itu aku. Mereka bilang Charlie tidak tahu perbedaan antara benar dan salah. Dan aku memintamu untuk membantu ayah mertuaku melampiaskan amarahnya. Apakah kamu mengerti? Irvin berkata dengan cepat, Tuan Wade, jangan khawatir, saya akan pergi ke Liang Yun dan berlutut untuk meminta maaf di saat berikutnya. Dan aku tidak akan membuat masalah lagi dengannya. Bahkan jika Presiden Wilson mendatangi saya tidak akan menanggapinya. Setelah itu, Irvin bertanya kepadanya dengan hati-hati. Tuan Wade, izinkan saya menjelaskan situasinya lain kali. Apa yang harus aku katakan tentang ayah mertuamu? Yah. Aku seharusnya. Charlie bertanya kepadanya, apa itu? Kalau ada sesuatu yang disembunyikan, apakah masih disebut jujur? Irvin tertegun sejenak, tapi dia tidak menyangka Charlie juga tidak akan membantu Jacob menyembunyikannya. Saat ini, dia benar-benar mengerti betapa salahnya dia kali ini. Charlie bukanlah tipe orang yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena ayah mertuanya lah yang pertama kali melakukan kesalahan. Bagaimana dia bisa menutupinya? Mustahil untuk melindunginya, apalagi membela dirinya. Dan dia sendiri bergegas membela Yakub. Mencoba menjilatnya. Bukankah ini menyanjung kaki kudanya? Memikirkan hal ini, dia dengan cepat berkata dengan rajin. Baiklah, Tuan Wade, saya mengerti. Saya akan pergi ke jalan antik untuk meminta maaf kepada Liang Yun. Dan kemudian tulis surat permintaan maaf dengan tulisan tangan. Jelaskan dengan jelas apa yang terjadi. Dan kirimkan ke lingkaran pertemanan. Ada banyak rekan lama di industri barang antik dalam lingkaran pertemanan. Dan seluruh kalangan antik kota akan mengetahuinya saat itu. Dia kemudian mengingatkan dengan bijaksana, ngomong-ngomong, Tuan Wade, Presiden Wilson mengatakan sebelumnya bahwa ada kemungkinan dia akan dipromosikan menjadi presiden. Jika masalah ini terungkap, meski polisi tidak dipanggil, hal itu tetap akan berdampak besar pada reputasi Presiden Wilson. Diperkirakan akan agak sulit baginya untuk menjadi presiden di masa depan. Tidak masalah. Charlie berkata dengan tegas, aku lebih tahu darimu siapa ayah mertuaku. Jika dia benar-benar diizinkan menjadi presiden, dia hanya akan menjadi orang miskin dan tidak layak menerima posisi tersebut. Jika dia tidak mendapatkan pekerjaan itu lebih baik bagi dia dan organisasi. Irvin berkata dengan hormat, baiklah, Tuan Wade, saya mengerti. Charlie berkata dengan puas, oke, kalau begitu saya akan menunggu dan melihat bagaimana kinerja Anda.
Ervin merasa sedikit malu saat memikirkan Yakub dan berkata, Tuan Wade, Presiden Wilson sedang naik pesawat ke Dubai sekarang. Dia memberi saya tenggat waktu dan meminta saya memberinya jawaban yang jelas setelah dia turun dari pesawat dan mendapatkan kembali Buddha perunggu dari dinasti Song Utara. Jika aku tidak bisa memberikannya, aku khawatir dia akan meminta bantuanmu. Tidak masalah, kata Charlie. Aku akan membiarkan dia menyerah ketika saatnya tiba. Selain itu, saat dia merepotkanmu, kamu harus lebih tegar. Kamu tidak perlu merendahkan diri padanya hanya demi aku. Seiring waktu, Anda hanya akan membiarkan dia kehilangan lebih banyak lagi dan melangkah lebih jauh. Pada titik ini, Charlie berhenti sebentar dan melanjutkan. Sudah kubilang, Ervin, kali ini beruntung tidak ada kerugian yang menimpa orang lain. Kalau tidak, jika barang itu benar-benar palsu dan Liang Yun mulai menyelidikinya, mungkin kalian berdua bisa masuk penjara. Ervin takut dan segera memperjelas sikapnya. Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan mengabaikan Presiden Wilson jika dia datang kepada saya di masa depan. Saya tidak akan pernah melakukan apapun untuknya lagi. Charlie bersenandung dan berkata, Ervin, aku punya tugas lain untukmu. Mari kita lihat apakah kamu bisa menebusnya. Ervin langsung heboh mendengarnya. Dia berdiri dan berseru, Tuan Wade, beritahu saya. Tidak peduli betapa sulitnya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya. Charlie berkata, saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Kamu harus membuat ayah mertuaku rela mengeluarkan uangnya, dan tidak bisa menyimpan 1 sen pun. Ervin tanpa sadar bertanya, Tuan Wade, apakah Anda ingin Presiden Wilson mengeluarkan keuntungan atau seluruh keuntungan dan pokok? Charlie berkata, yang terbaik adalah memuntahkan semuanya. Ervin segera setuju dan berkata, jangan khawatir, Tuan Wade. Saya pasti akan meminta Presiden Wilson mengembalikan seluruh 300,000 yuan. Charlie berkata lagi, jika kamu tidak diperbolehkan membantunya meminta uang yang dia keluarkan untuk membeli sesuatu. Kali ini kamu harus membiarkan dia merasakan sakit, mengerti? Jangan khawatir, saya mengerti. Oke, lanjutkan dan lakukan urusanmu. Ervin terus berkata, baik, Tuan Wade. Tuan Wade. Aku akan menghadapinya sekarang juga. Bab 6186. Setelah menutup telepon, Charlie hanya bisa menghela nafas. Sebagai ayah mertuaku, dia bertindak terlalu jauh kali ini. Sejak menjadi wakil presiden masyarakat kaligrafi dan lukisan dan berkesempatan menjadi presiden, dia menjadi semakin percaya diri dan merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Jika dia tidak memberinya pelajaran kali ini, dia akan menjadi semakin berani seperti yang dilakukan Elaine sebelumnya. Mengingat kembali ke awal, Elaine berani mentransfer seluruh saldo tunai 20 miliar tersebut. Jika dia tidak memberinya pelajaran yang mendalam, dia tidak tahu akan seperti apa dia hari ini. Saat Ervin bergegas ke jalan antik, manajer Chen, yang berlari ke toilet beberapa kali karena gugup, duduk dengan gelisah di depan manajer sumber daya manusia grup tersebut. Manajer SDM mengeluarkan sebuah dokumen, menyerahkannya kepadanya, dan langsung ke pokok permasalahan. Manajer Chen, ini adalah pemberitahuan untuk mengakhiri hubungan kerja antara grup dan Anda. Karena Anda secara pribadi telah menyebabkan kerugian besar terhadap reputasi dan keuntungan grup. Kelompok telah memutuskan, dengan menggunakan ketentuan kontrak kerja mengenai kelalaian berat sebagai dasar hukum. Ini akan mengakhiri semua hubungan kerja dengan Anda tanpa syarat. Setelah itu, manajer menambahkan, Anda dapat menyerahkan pekerjaan hari ini, mengemas barang-barang pribadi Anda, dan pergi. Gaji Anda bulan ini akan dihitung untuk Anda hari ini. Jika kelompok membayar gaji Anda pada tanggal 10 bulan depan, gaji Anda akan dicetak di kartu gaji Anda tepat waktu. Manajer Chen merasa seperti disambar petir dan berseru. Manajer, saya akan langsung dipecat? Saya tidak mematuhi undang-undang ketenagakerjaan. Saya tidak menyebabkan kerugian apapun pada grup. Saya hanya salah menilai koleksi orang lain. Anda tidak dapat menghasilkan lebih banyak uang untuk grup karena kemampuan profesional saya tidak cukup tinggi. Apakah menurut Anda saya telah menyebabkan kerugian pada grup? Ada banyak barang bagus di seluruh industri barang antik yang dibeli dengan harga murah setiap tahun. Apakah ini salahku hanya karena aku tidak membeli barang-barang itu? Manajer SDM berkata dengan tenang, berapa banyak barang bagus yang dibeli orang lain dengan harga murah tidak ada hubungannya dengan toko barang antik.
Tetapi jika Anda menolak hal-hal baik yang dibawa orang lain ke rumah Anda, maka itu adalah masalah Anda. Kita semua telah melihat videonya. Bukankah ini menyebabkan kerugian besar bagi kelompok? Saat dia berbicara, manajer SDM berbicara dengan tajam dan berkata dengan dingin. Selain itu, jangan lupa bahwa Anda adalah manajer umum toko barang antik, dan Anda mewakili toko barang antik. Reputasi, nama merek, dan profesionalisme. Tetapi kamu begitu buta sehingga kamu bahkan tidak dapat mengenali hal baik yang tak ternilai harganya. Tahukah Anda seberapa besar dampaknya terhadap reputasi toko barang antik? Sebelum saya datang ke sini hari ini, saya secara khusus berkonsultasi dengan beberapa orang. Teman-teman yang berkecimpung di bidang barang antik, tanpa kecuali, mereka semua tahu tentang Anda, dan tanpa kecuali, mereka semua percaya bahwa ketidaktahuan dan ketidakmampuan Anda telah berdampak negatif besar pada toko barang antik. Bukankah ini sebuah kesalahan besar? Chen berargumentasi, ya setiap orang terkadang melakukan kesalahan. Toko barang antik menangani banyak hal setiap tahunnya. Wajar jika kami sesekali melakukan kesalahan dalam satu atau dua hal. Bahkan robot pun tidak dapat memastikan bahwa pekerjaannya 100% sempurna. Apakah menurutmu aku harus dipecat hanya karena aku salah menilai satu hal ini? Manajer SDM berkata dengan dingin, ya Anda masih belum tahu di mana kesalahan Anda, bukan? Sejujurnya, grup ini tidak menghormati Anda, toko barang antik. Apa persyaratan keuntungannya? Tidak apa-apa jika Anda tidak menghasilkan uang untuk grup, tetapi Anda tidak dapat mencemarkan nama baik grup. Bukan masalah besar jika Anda melewatkan patung Buddha perunggu dinasti Song Utara senilai 20 juta kemarin. Selama kamu tidak mengatakannya, grup ini tidak akan mendapat masalah sama sekali. Anda tidak tahu bahwa Anda melewatkan hal sebaik itu, tetapi kesalahan Anda adalah Anda mempublikasikan videonya. Video mula yang mencoreng nama grup dan toko barang antik. Saat ini, sepenuhnya sah untuk menggunakannya sebagai bukti untuk memecat Anda. Jika Anda tidak puas dengan pekerjaan Anda bisa pergi ke Departemen Tenaga Kerja. Anda juga bisa pergi ke pengacara untuk menuntut kami. Tapi video yang Anda posting ini pasti akan mengajari Anda bagaimana berperilaku. Manajer Chen tiba-tiba menjadi putus asa. Ia pun tahu di dalam hatinya bahwa menurut isi video ini, ia pasti melakukan kesalahan besar. Tak ada salahnya pemecatan dirinya oleh grup berdasarkan video tersebut. Saat ini, ususnya berubah menjadi hijau karena penyesalan, dan dia menangis di dalam hatinya. Sialan, kalau saja aku tahu situasi hari ini akan seperti ini. Saya lebih baik dipukuli daripada berkonspirasi dengan Ervin untuk melakukan hal seperti itu. Pada akhirnya, Liang Yun tidak dihukum. Saya menghasilkan 20 juta yuan karena ini, dan dia mendapatkan banyak ketenaran. Saya belum mendapat tunjangan apapun, dan saya akan kehilangan pekerjaan. Bukankah ini kerugian besar? Memikirkan hal ini, dia semakin membenci Ervin. Jadi, dia mengertakkan gigi dan berkata kepada manajer SDM, biar saya katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi kemarin sama sekali bukan karena kebutaanku, tapi tipuan yang dilakukan oleh Antek Master Orvel, Ervin Zhang terhadap Yao Liang Yun. Dia mengambil patung Buddha perunggu. Dia juga menemukan seseorang untuk datang ke toko barang antik kami untuk pamer dan meminta saya untuk menjaga segala sesuatunya sesuai dengan kalimat yang dia katakan. Lalu dia meminta seseorang untuk menjual barang ini ke Liang Yun. Dia awalnya ingin menipu Yao Liang. Tapi dia sangat beruntung, saya tidak menyangka akan memberinya hadiah sebesar itu. Menurutku Orvel dan sutradara Song memiliki hubungan yang baik, mereka berdua adalah teman, jadi kupikir aku akan membantu jika aku bisa. Sejak kami berakting bersama, saya tidak melihat lebih dekat hal ini. Siapa sangka Ervin kehilangan kontak, tapi dia malah menipuku. Tolong beritahu Direktur Song tentang ini, saya benar-benar tidak bermaksud untuk menghalangi Buddha perunggu. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan rekaman obrolannya dengan Ervin berisi semua baris dalam naskah yang diberikan Ervin kepadanya. Yang sangat berbeda dengan apa yang dia katakan di video. Dia menyerahkan telepon kepada manajer SDM dan berkata dengan ekspresi sedih. Saya tidak perlu membuktikan apapun. Saya memiliki catatan obrolan antara Ervin dan saya. Anda bisa melihatnya sendiri. Saat ini, manajer Chen hanya dapat memperlakukan kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Ya, bagaimanapun juga, Orvel dan Warnia memang memiliki persahabatan tertentu.
Dan catatan obrolan ini juga dapat membuktikan bahwa dia tidak terlalu mencolok tetapi bertindak persis seperti yang dikatakan Ervin. Dengan cara ini, sampai batas tertentu, Ervin dan Orvel terseret ke dalam air. Pada titik ini, Manajer Chen tidak punya pilihan lain selain mengambil tindakan putus asa. Manajer SDM melihat riwayat obrolan di ponselnya dan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka ada rahasia tersembunyi dalam masalah ini. Selain itu, orang-orang dari pihak Tuan Orvel juga terlibat. Dia memandang Manajer Chen dan berkata, tunggu sebentar, saya akan menelepon. Manajer Chen melihat bahwa dia menganggapnya serius, dan harapannya muncul kembali di hatinya. Manajer SDM berjalan ke pintu toko-toko barang antik, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Warnia. Di telepon, dia melaporkan situasinya kepadanya dan kemudian bertanya. Ketua, menurut Anda bagaimana saya harus menangani masalah ini? Warnia baru saja menelepon Charlie pagi ini dan dengan ragu bertanya padanya. Sikap Chen terhadap Liang Yun hampir berakhir dengan menilai hati seorang pria dengan hati seorang penjahat. Jadi ketika dia mendengar bahwa Ervin dan Manajer Chen bekerja sama untuk mengelabui Liang Yun. Dia tahu itu pasti tidak ada hubungannya dengan Charlie. Selain itu, Warnia juga sangat menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Menurut tebakannya, jika Ervin ingin menggunakan barang palsu untuk membawa keberuntungan, itu pasti untuk ayah mertua Charlie, Jacob. Lalu kenapa dia harus membiarkan orang lari demi hal seperti itu? Datanglah ke toko barang antik, beraktinglah dengan Manajer Chen, dan posting juga secara online. Terus terang, bukankah Manajer Chen ingin menggunakan kejadian ini untuk menginjak kepala Liang Yun untuk memberi rasa hormat pada wajahnya sendiri? Oleh karena itu, dia berkata tanpa ragu-ragu, toko barang antik sekarang berantakan, dan menjadi semakin keterlaluan. Mari kita lakukan. Anda dapat memecat Manajer Chen secara normal, dan semua karyawan toko barang antik lainnya juga akan dipecat di tempat, dan kompensasinya adalah N+1. Manajer SDM buru-buru berkata, Ketua, jika ini terjadi, toko barang antik mungkin akan tutup. Warnia setuju dan berkata dengan tegas, toko barang antik perlu ditutup untuk perbaikan. Setelah memecat Manajer Chen dan memberhentikan karyawan lainnya. Memasang pemberitahuan di pintu, mengatakan bahwa karena manajemen grup yang buruk, ada masalah yang sangat serius di dalam toko barang antik. Dan toko akan ditutup untuk perbaikan mulai hari ini, dan jam buka akan diberitahukan nanti.